Tak disangka penemuan bahan plastik pada abad ke-19 di kemudian membawa persoalan serius di abad 21. Hari ini tidak ada sudut planet ini yang tidak tersentuh oleh polusi plastik. Sampah plastik memenuhi tempat pembuangan sampah, menyumbat saluran air, dan mencemari lautan, serta membahayakan kesehatan manusia. Protes polusi plastik oleh masyarakat internasional terus bergema di berbagai belahan bumi. Mereka menuntut produk plastik dan turunannya yang sekali pakai dilarang digunakan, diganti bahan dasar berkelanjutan agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan. Aksi protes global itu berhasil menyita perhatian para pihak pembuat kebijakan lingkungan hidup. Beralih ke informasi selanjutnya, pawai bebas plastik digelar sebagai peringatan awal bagi masyarakat demi terciptanya iklim bebas sampah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat peduli dengan lingkungan sekitar dan mulai meninggalkan plastik. Atas dasar itulah pada bulan Maret 2022 di pertemuan sidang sesi kelima Majelis Lingkungan Hidup PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor pusat di Nairobi, para Menteri Lingkungan Hidup mengambil keputusan bersejarah untuk mengakhiri polusi plastik dengan mengadopsi resolusi Majelis Lingkungan PBB, angka 5/14 yakni membentuk Komite Perundingan Antar Pemerintah atau INC untuk mengembangkan instrumen internasional yang mengikat secara hukum atau International Legally Binding Instrument ILBI mengenai polusi plastik, termasuk di lingkungan laut. Intinya resolusi ini akan membahas siklus hidup plastik secara menyeluruh, termasuk produksi, desain, dan pembuangannya. Pertanyaannya, apakah keputusannya nanti itu akan mempengaruhi terhadap perubahan teknologi baru, perdagangan, dan perilaku manusia yang selama ini bergantung dari produk plastik? Para ahli dan para pihak pembuat kebijakan lingkungan dari masing-masing negara, ada yang sepakat dan berbeda pandangan dalam bagian tertentu dalam penyusunan rumusan Zero Draft ILBI mengenai polusi plastik termasuk di lingkungan laut. Efektivitas ILBI, tentu saja, tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang telah disepakati. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasinya di masa depan yang juga harus didiskusikan. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika semua pihak mengakui bahwa ILBI berupaya untuk mengatasi masalah global dan hanya bisa efektif jika semua pihak terlibat. Sebagai contoh, jika ILBI seharusnya membatasi produksi plastik sekali pakai, tidak ada peraturan yang akan efektif jika sekelompok negara membatasi produksi, sementara negara lain melanjutkan dan bahkan meningkatkannya. Hal ini hanya akan memindahkan sumber masalah yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan ke bagian lain di dunia. Disinilah isu perdagangan muncul. Beberapa pihak berpendapat bahwa apa yang sedang dinegosiasikan adalah perjanjian perdagangan, karena sifat plastik dan relevansinya yang jelas dengan perdagangan internasional. Karena Zero Draft mencakup ketentuan tentang perdagangan bahan kimia, polimer, dan produk yang terdaftar, limbah plastik, serta pergerakan lintas batas limbah plastik. Dalam hal ini, rancangan ini mungkin sangat ambisius, berusaha membatasi impor dan ekspor produk tertentu yang diatur, serta memberikan panduan yang diperlukan tentang bagaimana menangani pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian. Pada titik ini, jalan yang akan dipilih negara-negara untuk mengambil isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan masih harus dilihat. Namun,
Dengan seruan untuk menghapus elemen yang membahas perdagangan dari beberapa pihak yang semakin keras, jalan yang akan ditempuh mungkin akan semakin sulit. Ketua INC yang baru, Luis Fayaz, membagikan sebuah kutipan setelah terpilih, yang menyerukan kepada para peserta untuk jangan pernah kehilangan harapan ketika bekerja dengan isu-isu lingkungan. Harapanlah, harapan bahwa kita memiliki andil dalam mengakhiri polusi plastik di seluruh dunia, yang membawa kita ke sini sejak awal. Jalan masih panjang dan berliku, sampai ketemu perjanjian plastik INC 4. Dijadwalkan untuk melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian tentang polusi plastik pada tanggal 21 hingga 30 April 2024 di Ottawa, Kanada.